kalimatan tukhrijuna minadh dhulam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh kalimatan tuftahu biha abwabus salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalina wal akhirin sayyidi wuludi adama yawmaddin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi ittiba'i sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fayaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ma kadzabal fuadu wa ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama rawa Imam Ahmad fi musnadihi, ana khatamun nabiyyin wa adamu munjadalun min tinati. Wa qala ba'du asy-sya'ir ya man dufinat bil qa'i a'zamu, ya man dufinat bil sallallahu alaihi faqaba min tibihin alqa wal akamu nafsil fida anta sakinuhu fihi al-afaf wal jud wal karam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Para kiai, para asatid, sata acana abdi ngadugikeun cariosan ieu mah sanes pangaosannya. Mun abdi teh sanes alim, sanes ulama, tapi di Jakarta teh disebat-sebat kiai. Abdi ge teh nyaah kumaha sebabna. Upami para hadirin abdi teh ngadugikeun ieu cariosan sanes tina bahasa Sunda, bilih aya roamingna gitunya, kadang-kadang sareng nganggo bahasa Indonesia, kadang-kadang nganggo bahasa Jakarta. Mun abdi mah Sundana Sunda satengah, aya setengah ti Kadungora, sanes ti Kadungora sanes setengah ti Kadungora, setengah deui Jawa. Pun abdi biasa nyarios nganggo bahasa Indonesia sareng bahasa Jawa, lantaran sebabna
abdi lami ngiringan Kiai Hasim Muzadi almarhum upami ngiring pangaosan nganggo bahasa Jawa. Alhamdulillah utawi sakabehane puji lillahi ka duweni Allah Rabbil alamin kang mangerani wong alam. Terus mboten nggih asa-asa kumaha gitunya, asa-asa ayam cilacap gitu. Hapunten pisan ya. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Falah, pengasuh Pesantren Miftahul Falah Kiai Haji Agus Hidayat mata'anallahu bituli hayati wa umrah. Amin. Para kiai, ketua MUI Kecamatan Panca Tengah, kepala desa Cibongas, kepala dusun kampung Wangun, aparat pemerintah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Kalau bicara tentang Isra Mi'raj, karena tadi ayat yang dibaca adalah ayat tentang Isra, pada umumnya orang fokus kepada persoalan sholat, tetapi tidak melihat sisi lain, ditinggali sisi anu benten, sisi lain tidak dilihat dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Banyak hikmah yang bisa diambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi Saleh Al-Syekh Saleh Al-Ja'fari misalnya mengambil ibrah dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu dalam pemahaman ma'rifat. Kalau kita baca di dalam kitabnya Qissatul Isra wal Mi'raj, kisah-kisah tentang Isra dan Mi'raj, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta keadilan dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala agar umatnya ini tidak dibebankan dengan ibadah yang terlalu banyak, sehingga sholat yang seharusnya diwajibkan 50 waktu menjadi 5 waktu. Tetapi kalau dalam tinjauan modern, ada lagi yang melihat peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai isyarat bahwa umat Islam itu harus menduniakan pemikiran tentang agama, harus membuat pemikiran agama ini menjadi anu nganggo bahasa akademiknya kontekstual, sesuai dengan situasi, sehingga agama ini tetap hidup. Agama ini tetap diyakini oleh umat, karena menjelang akhir zaman kalau kita perhatikan umat Islam ini mengalami ketidakpercayaan terhadap tina ajaran agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayeuna kita hidup di zaman, orang hidup di zaman Internet of Things. Kami umpang menganggo bahasa Ciamis begitu. Bahasa perayaan, bahasa Ciamis, Internet of Things. Sadayana aya tina internet, ayeuna mah ngaos di internet aya, gambar porno tina internet aya, aya pengakuan. Alhamdulillah ngaku nyaliranya, alhamdulillah. Belanja tina internet. Kita tidak bisa lepas dari internet sekarang. Jadi kita hidup di zaman semua serba internet. Gara-gara internet orang jadi males datang ke pesantren. Nah, aya YouTube. Mangga dipilarian we pangaosan Kiai Agus ajengan Agus tina YouTube aya teu? Aya. Aya? Tuh, tos terkenal. Anu di Inggris ge tahu
ajakan Agus kan begitu. Jadi semua serba internet, akhirnya dunia ini menjadi kecil. Apa yang terjadi di luar negeri, di panca tengah juga tahu, dan apa yang terjadi di panca tengah di Inggris pun tahu. Aya barudak SMP pacaran cium-ciuman, anu di Inggris tinggali dia. Tah budak panca tengah tah. Aya, kenapa? Karena kita hidup sekarang di zaman Internet of Things, IoT. Sagalana aya di internet. Mun awalna internet eta teh yang anu ngadamel internet awalna kawitna anu ngadamel internet teh jalmi ti Garut. Indomie telur kornet. Internet awalnya di Garut. Lama kelamaan berkembang dia menjadi teknologi. Hadirin yang dimuliakan Allah, umat Islam tidak boleh berhenti di satu titik. Ngaji sekarang juga harus berkembang. Kita baca Fathul Qorib tidak cukup di pembahasan tentang Aqsamul Miyah. Kenapa pembahasannya hanya di Aqsamul Miyah? Tetapi harus maju selanjutnya. Kenapa para fuqaha, para ahli fikih menempatkan bab tentang air di bab pertama? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu syuraka'un lil ma'i wal kala'i wan nar. Manusia itu bertemu dalam hal kebutuhan tentang air, kebutuhan tentang rumput, kebutuhan tentang padi, dan kebutuhan tentang api. 14 abad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada 3 kebutuhan nanti yang akan dipertaruhkan oleh manusia. Manusia akan merebut 3 kebutuhan ini: kebutuhan air, kebutuhan makanan, dan kebutuhan energi. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengatakan itu. Dan apa yang dikatakan Rasul terbukti sekarang. Seher petani, tapi beas impor. Leres? Kamana eta teh produksi beas? 1 juta ton cenah aya di gudang Bulog, tapi naha impor deui. Nepi ka dugi ka ayeuna petani teh nasibna meuni teu jelas. Mestina petani eta teh paling kaya, tapi kenapa petani itu paling susah hidupnya? Sudah susah beli bibit, susah dapat pupuk, susah menjual, ditambah lagi permainan mafia beras. Rasulullah sudah ingatkan, an-nasu syuraka'un fil ma'i wal kala'i wan nar. Kabungkur Karawang gudang beras disebut gudang beras nasional Karawang. Ayeuna gudang pabrik. Coba upami ditingali batur-batur di Karawang, batur-batur pabrik sadayana. Lihat muka-muka Cina deui, Cina deui, Cina deui. Kapungkur gudang beras nasional. Jadi Rasulullah mengatakan seperti itu supaya kita waspada. Karena Rasulullah menyampaikan sesuatu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan kepentingan pribadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah menyampaikan di atas dasar wahyu, bukan dari nafsunya, bukan. Yang kedua, Rasulullah mengatakan manusia pasti nanti pertarungan zaman akhir adalah perang karena air. Bapak Ibu, Sukabumi dulu dikenal sebagai daerah subur, sekarang Sukabumi menuju daerah paling kering di Jawa Barat. Kenapa? Air yang ada di dalam tanah Sukabumi habis-habisan dibor, diambil, dibawa ke Amerika. Upami
Ameng ka Sukabumi mangga ditingali. Pabrik-pabrik air di mana-mana di Sukabumi. Mulai dari ujung barat Sukabumi sampai ujung timur Sukabumi, pabrik-pabrik Danone, milik Coca-Cola, Aqua. Apa yang diambil? Namun dicandak, anu dicandak teh cai, sehingga sungai di bawah tanah teh kering. Di bawah air setiap hari berapa juta liter air dibawa dengan kapal laut ke Amerika untuk kebutuhan minum orang Amerika. Nanti lama-lama masuk ke wilayah Subang. Subang habis masuk ke wilayah Tasik. Jangan sampai wilayah Tasik pun dieksploitasi kandungan airnya sehingga warga Tasik sulit mendapatkan air. Jadi Bapak Ibu, jalmi di barat teh mempelajari Islam untuk mengetahui kelemahan umat Islam, sanes mengetahui kelemahan Islam. Dengarkan. Anu ayeuna kalau kita perhatikan yang menerapkan pemahaman ilmu-ilmu Islam orang barat. Bagaimana orang barat belajar hadis? Aya Yahudi di Belanda namina Arend Jan Wensing. Yahudi Belanda namina nami Belanda Arend Jan Wensing. 25 tahun ngaji hadis, 25 tahun eta Yahudi Belanda. Mun santri tos sabaraha tahun ngaos? 5 tahun keneh eleh ka Yahudi Belanda. 25 tahun meneliti hadis, diteliti kawit Sahih Bukhari dugi ke hadis-hadis anu dikempelkan ulama-ulama saatosna Imam Bukhari. Disusunlah sebuah kitab 8 jilid diberi judul Le Concordance de la Tradition du Musulman. Kita nganggo bahasa Ciamis deh. Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadil Hadis An-Nabawi Asy-Syarif. Anjeunna bahasa Arabna hebat, nahwu sorofna hebat. Yahudi Belanda 25 tahun belajar nahwu sorof. Santri pacat tengah mun males mah teu balik-balik do bae eta mah. Eweh ka Yahudi 25 tahun ilmu nahuna masya Allah, badikna masya Allah. Upami diserat kitab-kitab na Arend Jan Wensing, kita pasti menduga ini Muslim, padahal bukan Yahudi. Di antara isinya, wa ba'da an aktuba hadhihi dirasa asy-syarifah li alfadil hadits an-nabawi asy-syarif min al-kutubil musannadah ila muallifiha, ya, wa asruda ilaikum jami'an hadhihi ad-dirasah, ya, hadhihi ad-dirasah anil ahadithi anil ahadith an-nabawi asy-syarif ta'liqan, ya, wa naqdan. Masya Allah, bahasana tuh Yahudi Belanda 25 tahun ngaos. Aya deui buku anu ditulis dosen di Manchester, dia sanes Manchester United ya, sanesnya ari eta mah setan beureum nya namina Manchester United. Namina Ron Bartley, nulis kitab nahwu. Bayangkan kita mah selama ini mengetahui nahwu itu karangan Syekh Al-Ajrumi, Syekh Al-Asmuni, Imam Al-Asmuni, Imam Ibnu Aqil. Ayeuna nahwu ditulis di karangku Syekh Ron Bartley. Fasih bahasa Inggrisna, masya Allah. Coba sasakali
neangan termilarian di YouTube bule nyarios bahasa Arab. Oh, masya Allah, meniresep ngadangun nate ngakuping nate meniresep. Macem-macem lahjah dikuasai. Ayah lahjah Mesir, lahjah Mesir. Izayyak izayyak bita'mal bita'mal upami bahasa Sunda mah kernaun sia bita'mal kan kitanya kernaun sia kan kitanya ngajogrog wae sia kan gitunya. Anak jalis yani ana muspalahin dengar ti urang begitu ternyata ami ya. Aya deui lahjah Sudani Zoyoko tewe lahjah Sudani, aya deui lahjah Makki, aya deui lahjah Taif, aya deui lahjah seueur lahjah. Bule pinter lahjah, semua lahjah bahasa Arab dikuasai. Masya Allah, betul kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memerintahkan kita untuk menguasai satu kaum, bahasa satu kaum, supaya kita bisa menguasai cara berpikir mereka. Maka penting bagi kita umat Islam menguasai banyak bahasa, terutama bahasa Arab. Harus tahu kita bisa bahasa Arab. Saya seringkali membaca kitab-kitab para kiai yang ditulis misalnya oleh Kiai Abdul Fadl As-Senori dari Tuban, atau disebut Mbah Fadl. Kiai Fadl ini murid Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, tos pupus, tidak pernah pergi ke Mekah karena miskin, tidak pernah berangkat haji karena miskin, tegaduh duit tak aya sanggup. Tapi Masya Allah, seolah-olah beliau pernah belajar di Timur Tengah, nulis kitab Syarah Alfiyah Ibnu Malik dengan bahasa Arab yang indah, seolah-olah beliau pernah pergi ke Timur Tengah. Menulis buku tentang sejarah Wali Songo, Ahlul Masamirah fi qissatil awliya'il ashrah, tentang kisah wali 10 dalam bahasa Arab yang indah, padahal belum pernah pergi ke Mekah. Aya deui Kiai Ihsan Jampes, ulama kawitna ti Bogor, pupusna di Kediri. Eta hebatna orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat pergi ke Jawa Timur, jadi ulama di Jawa Timur. Kiai Ihsan Jampes. Aya deui Kiai Cecep Abdul Halim di Mojokerto, kawitna di Jawa Barat, ayeuna ngadamel pasantren di Jawa Timur. Tah hebat tah, kumaha tah bisa roaming gitu. Di bahasa Sunda ngaulang nganggo bahasa Jawa. Eta Kiai Ihsan Jampes nyeratkeun kitab namina Sirajut Thalibin dengan bahasa Arab yang luar biasa, padahal belum pernah pergi ke Irak, belum pernah pergi ke Mekah. Kumaha sabab nurajin, yang kedua memang sabab barokah ilmu di guru-guruna. Hadirin yang dimuliakan Allah, khususnya para santri, ini mumpung guru masih ada, bagaimanapun Mama Udin Baha Udin memang sudah wafat, tapi semangatnya tidak pernah mati. Mama Udin Baha Udin bukan tidak ada, ada sekarang diwakili oleh putra-putrana. Putrana guru, eta guru. Kenapa? Supaya sinambung yang namanya keberkahan guru kepada kita, maka hormatilah putra guru, karena berarti kita menghormati guru. Sim abdi teh gaduh guru Mbah Yai Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair ngaos di Mekah puluhan tahun, aya kirang leuwih 15 tahun di Mekah. Zaman-zaman aya ulama hebat di Mekah. Beliau masantren di pasantrenna Syekh Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar Mekah.
disebut sebagai muhaddisul haramain, ahli hadis Mekah dan Madinah. Pupus Sayyid Alawi, gaduh putra namina Sayyid Muhammad. Walaupun gurunya sudah wafat, tetap dia anggap Sayyid Muhammad gurunya. Kenapa? Ini putra guru saya. Saking cintanya kepada gurunya Sayyid Alawi bin Abbas. Tahun 80 Sayyid Muhammad sumping ke Jakarta. Syekhona Maimun Zubair tahu bahwa putra gurunya datang di Jakarta, tapi anjeunna nuju sakit, tetiasa bangun dalam keadaan sakit payah, sakit keras. Mbah Maimun ngomong ke anak-anaknya, ini anak guru saya datang di Jakarta. Kata putra-putranya, abah iya nuju sakit, abah sedang sakit, jangan ke Jakarta. Nggak bisa, ini anak guru saya yang datang, abah lagi sakit berat. Nanti kalau abah meninggal bagaimana? Biarin abah meninggal, nggak apa-apa abah meninggal, yang penting abah punya niat panggih. Sarang saha panggih sarang putra guru abah digotong, naik masuk mobil, berbaring Kiai Maimun Zubair sampai Semarang, tiba-tiba sembuh. Ya Allah. Sampai Semarang tiba-tiba sembuh. Kiai Maimun naroskeun ka putrana, tos dugi di mana kurang? Tos di Semarang, Bah. Di Semarang berarti Jakarta dekat. Sembuh sampai panggil Sayyid Muhammad bin Alawi, cium tangan bolak-balik dipeluk Sayyid Muhammad, padahal yuswana Sayyid Muhammad itu luwih anom ti Kiai Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair waktu mengaji di Mekah, Sayyid Muhammad masih kecil, karena baru dak letik. Aya we nu didamelkeun gitu, nakal lah cenah. Kata Mbah Maimun, kecilnya nakal itu Sayyid Muhammad, tapi abahnya meninggal. Saya melihat ada abah di dalam diri Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad meninggal dunia, punya anak namanya Sayyid Ahmad. Mbah Maimun datang lagi ke anaknya Sayyid Muhammad, panggih sareng Sayyid Ahmad, dicium tangannya bolak-balik. Bagaimanapun juga cucu guru adalah guru buat saya. Eta barokahna ilmu. Maka lantaran barokah ilmu, sehingga putra-putra Mbah Maimun Zubair ayah salapan-salapannya semua menjadi ulama, menjadi kiai karena barokah guru. Jadi jangan dilupakan barokah guru. Guru itu jangan dianggap geus teu aya eta mah si ucu keur abdi ngaos, eta mah keur belajar make calana. Sanes gitu. Sanes. Mun anu yang dikejar itu barokah, bagaimanapun putra guru adalah guru. Itu penting. Sampai sekarang saya kalau dipanggil oleh putra Kiai Hasim Muzadi yang umurnya lebih muda, Ustaz Abdi kapan ada waktu? Siap Gus, hari ini saya ada waktu. Kenapa? Yang manggil putra guru saya, berarti guru saya yang panggil. Saya cuma pengen barokah ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, umat Islam ini kenapa mundur? Kenapa umat Islam kalah? Salah satu sebabnya umat Islam melupakan barokah guru.